lagi di Lasida Vlog. Ini sudah berminggu-minggu saya tidak upload. Banyak yang bertanya juga, kenapa? Nah, saya cerita ya. Di subuh pagi, begitu bangun tidur, badan saya rasanya pegel semua. Semua sendi-sendi. Dan rasanya itu saya udah tahu nih, kayaknya mau sakit. Dan ketika saya cek suhu, itu sudah di atas 37. Oke. Dan saya inisiatif untuk beli paracetamol, obat batuk. Karena saya merasa batuk waktu itu. Kemudian 3 hari kemudian nggak sembuh-sembuh kan, saya ke dokter umum, oke, disuntik, dikasih obat juga, dikasih obat batuk juga. 4 hari kemudian tetap saja begitu. Saya pas di kantor waktu itu kerjaan pas sibuk-sibuknya, saya tidak bisa konsentrasi, batuk saya semakin hebat. Saya memutuskan untuk pulang, permisi pulang karena saya mau pingsan waktu itu, tidak bisa ditahan lagi. Akhirnya saya ke Kuantum, memutuskan untuk cek paru karena batuknya itu nggak tahan, ya kan? Terus dia bilang, Pak, Bapak ada bercak-bercak di paru nih, kayaknya Bapak COVID deh. Hah? Saya kaget kan, karena saya merasa sudah melakukan protokol kesehatan kan. Jadi kena di mana saya? Karena sudah merasa pusing gitu, tidak tahan. Kemudian saya bayar obat kan, di Kuantum dikasih obat. Besoknya langsung saya ke Prodia kan, langsung ke Prodia. Di situ saya di swab. Itu kan dari umum kan, karena sudah nggak tahan, saya buru-buru. Lumayan sih untuk swabnya 1,8 juta. Kemudian setelah di swab, tunggu 2 hari kemudian katanya hasilnya keluar. Oke, nah pas nunggu 2 hari itu, saya sudah batuknya sudah hebat banget, sudah beruntun batuknya gitu. Kemudian saturasi oksigen saya sudah makin turun, lemas, kemudian ngelamun. Dan pas bangun pagi besoknya jam 6:30 saya duduk dulu, mata saya kan tertuju ke satu benda gitu. Situ. Sarapan dulu lah. Tapi bengong gitu, ngelamun. Tiba-tiba, udah 1:30 siang gitu. Lah, udah siang gini. Kemudian saya melakukan sesuatu pasti ngelamun lagi, bengong lagi. Dan ternyata emang gitu, kalau udah kesadaran menurun, kita nggak sadar gitu. Kalau itu penyakit ini membuat orang jadi lemas karena oksigennya turun. Biasanya kan hasilnya keluar tuh. Dan seperti saya duga itu positif. Saya ngelah napas, nggak siap sebenarnya. Kenapa saya bisa kena gitu? Tapi pas sepanjang jalan, saya melewati penjual sate kayak gitu kan, asapnya masuk. Saya kok penciuman saya kok rusak ya? Biasanya baunya kan enak tuh. Ini baunya bau darah, bau amis. Ini kenapa hidung saya? Kemudian saya harus makan kan. Pas makan saya beli nasi padang gitu. Pas nasi padang juga nggak bisa masuk. Itu rasanya mentah semua. Ini rasa bawangnya, rasa darahnya. Ini kok biasanya saya suka makannya gitu. Oke, saya nggak usah makan. Saya minum teh hangat aja. Saya berlihat nasi goreng, karena kan favorit saya nasi goreng. Itu juga saya nggak bisa makan. Itu semua serba mentah, bawang mentah. Padahal nasi kan udah mateng tuh, tapi rasanya kok mentah, semua mentah. Nggak bisa masuk, saya bungkus aja dah. Terus saya nggak makan, gitu. Dan saya memutuskan untuk ke Bali Mandara, rumah sakit Bali Mandara, ya kan. Di situ di IGD, sampai di IGD, saya udah lemes. Ada meja di depan IGD ya. Saya sudah depan meja, saya sudah tertidur gini, sudah lemes. Udah panasnya itu nggak tahan banget, sumpah, please. Saya udah kasih perawatnya itu bahwa saya surat dari Prodia bahwa saya positif, ya kan. Kemudian beberapa saat kemudian giliran saya tuh dinaikin tempat tidur, doronglah ke IGD. Di IGD saya gelisah gitu tidurnya, gelisah banget.
setelah dikasih obat, tetap usah. Saya merasa kok kiri kanan gitu, hentakan itu, saya merasa saya mimpi itu. Kenapa saya bisa kena? Kenapa saya kok kena ini gitu? Yang paling memberatkan adalah pada saat dokter bilang bahwa umur saya tuh udah pendek gitu. Minggu depannya mungkin saya sudah berhenti jantungnya, napasnya sudah perlu bantuan ventilator. Agang penuh, Bapak sementara hanya bisa dirawat di IGD dulu. Mohon maaf, saya harus menyampaikan kondisi Bapak kemungkinan akan terjadi perburukan dalam 1-2 minggu ke depan. Perburukan bisa berupa henti napas dan juga henti jantung. Jadi sementara Bapak paling harus kami awasi dengan ketat. Oke. Saat ini kondisi masih dengan nafas bisa spontan. Nanti di satu titik pada saat Bapak sudah lelah bernapas, tolong sampaikan kepada tim medis kami. Kami berharap pada saat itu bisa kami lakukan pemasangan ventilator, alat bantu napas, bila masih ada mesin yang tersisa. Dari pengalaman kami, dari sejak bulan Maret, pasien mengalami berat badan berlebih, risiko perburukan terhadap jantung dan ginjalnya memang buruk, Pak. Karena itu, ronsen Bapak sebelumnya dibandingkan dengan ronsen Bapak hari ini tambah lebih buruk. Saya shock sebagai pasien. Oke lah, saya obesitas gitu. Tapi straight to the point bilang gitu, pasien bikin pasien down kan. Saya mencoba menerima itu resiko. Tapi dalam hati saya melawan kan. Ini saya nggak bisa mati gara-gara ini gitu. Karena virus ini saya nggak boleh mati. Saya harus semangat gitu, saya harus yakin gitu. Akhirnya setelah dapat kabar besoknya di kamar 4A itu ada 4 orang di situ. Dan dirawat intensif ya. Itu setiap berapa jam itu infus, disuntik lagi obat untuk apa ya, nyeri lambung, terus vitamin. Itu ngilunya luar biasa. Saya udah nggak tahan itu masuknya obat ke lengan saya itu aduh ampun deh, sakit banget, mual gitu. Belum lagi suntik di perut atau di lengan, karena itu kan pengencer darah tuh. Ini kan virusnya mengentalkan darah, jadi harus diencerkan. Kemudian itu sakitnya luar biasa. Belum lagi tangan saya ini nggak ketemu pembuluh darahnya itu, karena kan gemuk kan. Jadinya itu infusnya bocor, darah di mana-mana. Pindah kiri, pindah kanan sama aja. Akhirnya ambil sampel darah di kaki. Aduh, ampun deh, itu bener-bener sakit luar biasa dan saya kapok dan saya merasa, please, ini kok sakitnya ya. Belum lagi minum obat sabrak-kabrak kan. Disiplin sih, dibangunin jam 6 pagi, Pak bangun, minum obat. Malam, Pak bangun, obat. Kok gini banget gitu? Kok berhari-hari gitu? Saya merasa 3 hari di rumah sakit normal aja. Rumah sakit biasa itu ada yang jenguk kan biasanya. Itu sudah katahan. Ini 10 hari lebih gitu. Mana nggak boleh dijenguk, mana lihat orang-orang pakai APD di mana-mana, bawa karet. Itu stres luar biasa. Belum lagi itu makanannya etiket pagi, siang, sore, di mana itu pasti bubur plain. Saya nggak suka karena plainnya. Saya pernah makan, saya makan cuma dessert atau buahnya saja. Itu yang bisa masuk ke perut saya 10 hari. Dan itu stres luar biasa. Minum air pun nggak bisa masuk. Masuknya sedikit-sedikit. Saya juga heran, saya sering minum ini kok sedikit aja. Mungkin karena infusnya kali, dalam hati saya begitu. Aduh. Kemudian 10 hari kemudian saya di swab lagi. Dan itu hasilnya 2 hari kemudian keluar kan. Sudah nggak sabar, saya sudah stres. Sudah pengen keluar buru-buru. Saya coba lihat tembok, lihat orang-orang pakai APD, dan itu tiduran, terus sakit semua, terus dikasih obat, disuntik. Itu sudah stresnya luar biasa. Saya pengen keluar dari sini. Dan 2 hari kemudian hasilnya negatif. Wah, saya senangnya saya pulang. Saya pulang. Nah, saya harus nunggu 2 hari lagi, karena kan harus 3 hari tuh dari hasilnya harus stabil gitu kan. Dan setelah saya pulang, saya harus minum obat sabrak-kabrak gitu. Sabrak-kabrak. Oke, dan harus di isolasi mandiri selama 2 minggu lagi.
please teman-teman, ini nyata gitu. Kalau masih ada yang nggak percaya COVID, oke, tukaran dengan saya. Kalau ada yang mau tukaran dengan saya, baru deh tahu rasanya. Untung saya selamat. Banyak yang nggak selamat, banyak yang meninggal gara-gara ini. Ini virusnya mengerikan. Ayo teman-teman, jangan sampai kena kayak saya. Tetap protokol kesehatan. Saya sedih kalau melihat teman-teman saya mesti kayak saya gitu. Dan ini banyak juga yang OTG kan. Yang OTG itu kan mereka nggak sadar kan, mereka bawa virus kemana-mana, tapi mereka merasa sehat. Dan kalau mereka bertemu orang-orang kayak saya, langsung kolaps, langsung tumbang, langsung ke rumah sakit gitu. Itu bayangkan keluarga Anda begitu, dan Anda nggak merasa menularkan anak atau orang tua Anda, itu rasa bersalahnya luar biasa gitu. Dan di rumah sakit, untung saya selalu didukung oleh teman-teman dan keluarga saya. Saya nggak bisa pikir kalau saya ditinggalkan oleh teman-teman sama keluarga saya, mungkin saya tambah stres. Tapi mereka support selalu. Itu udah bener. Kalau ada teman lu gara-gara penyakit ini jauhin lu, berarti itu bukan temen lu, oke? Lu tinggalin aja dia. Masih banyak teman lu yang lain yang mendukung lu di saat lu susah gitu. Saya terharu gitu punya teman-teman dan keluarga seperti ini. Bersyukur banget. Nah, pada saat rumah sakit ya, saya juga dikirimi oleh saudara itu jus gitu. Jusnya pure, campur-campur dari sayur-sayuran, buah-buahan gitu, dan enak banget, pure, tidak ada tambahan air sama gula gitu. Kok bisa gitu? Saya juga heran. Berbagai varian ya, ada morning booster, ABC detox, terus smooth. Saya paling suka smooth sebenarnya. Karena segar, saya suka belimbing. Ini kalian harus coba ini, karena selama di rumah sakit saya merasa segar gara-gara jus ini. Jadi karena nggak usah minum air tuh, minum jus ini segar banget, luar biasa. Tahan 3 hari di kulkas. Coba deh kalian pesan. Namanya Mayun. Oke. Ini benar-benar segar. Sekarang kan hidupnya kayak hidup sehat ya semua ya. Makanya kalian harus coba ini. Mayun jus. Oke? Temannya hari-hari kalian dengan jus. Tinggalkan soda. Mulailah minum jus. Hidup sehat. Mulai sekarang. Kalau sakit baru kerasa bahwa hidup sehat itu benar-benar berkah. Teman-teman tetap sehat ya. Harus sehat. Tetap protokol kesehatan. Oke? Dan tetap gembira. Oke? Pow! Sampai jumpa.